Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatina Alifatul Maulida dari D3 Kebidanan semester 6. Hari ini saya akan melakukan pengkayaan, yaitu pengkayaan forceps. Forceps ini adalah pertolongan persalinan murni yang semuanya dari tenaga penolong. Nah, forceps ini terbagi dari 4 bagian, yaitu daun forceps, tangkai forceps, kunci forceps, dan pegangan forceps. Ada 3 juga prosesnya, bukan proses, ini kayak posisinya, posisi tinggi, tengah, rendah. Tinggi ini di hot, di mana kepala janin berada di hot 1, tengah kepala janin berada di hot 2 dan 3, kemudian rendah kepala janin berada di hot 4. Di sini forceps memiliki indikasi elektif profilaktif, di mana ibu sudah mengejan lebih dari 2 jam. Kemudian ibu yang tidak boleh mengejan, kemudian menguntungkan ibu dan janin. Keuntungan menggunakan forceps ini apa sih? Nah, keuntungan menggunakan forceps ini yaitu mengurangi keregangan pada perineum. Setelah mengurangi keregangan, mengurangi tekanan janin lahir tekanan kepala pada janin lahir, kemudian mempercepat skala 2. Setelah itu mengurangi bahaya kompresi janin lahir pada kepala. Nah, di sini juga ada indikasi mutlak, di mana ibu yang memiliki riwayat hipertensi, bisa saja dia hipertensi ini akan mengarah di mana? Di eklamsi dan preeklamsi. Nah, ibu dengan ruptur uteri membakat, kemudian ibu dengan penyakit jantung dan paru-paru atau penyakit yang mengganggu saluran pernafasan. Setelah itu adanya gawat janin, kemudian skala 2 memanjang. Nah, di sini ada beberapa syarat kenapa harus dilakukan forceps, yaitu janin harus lahir per vaginam, kepala janin sudah engagement, daun cunam bisa mengait kepala janin, kemudian pembukaan lengkap, kemudian ketuban pecah atau sudah dipecah, kemudian janin hidup. 6 ini syaratnya ya. Kemudian persiapan ibu, yaitu posisi ibu litotomi, kemudian rambut vulva sudah dicukur, kemudian mengosongkan rektum dan kandung kemih, dan desinfeksi vulva, kemudian infus bila perlu, narkosis bila perlu, penutup kain untuk pembedahan, kemudian penutup kain, gunting epis, kemudian alat jahit untuk menjahit luka perineum, kemudian uterotonika. Ini penting banget uterotonika. Nah, di sini juga harus kita siapkan untuk janinnya, yaitu alat oksigen, resusitasi, dan penghisap lendir. Kemudian dari petugasnya biasa harus cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, kemudian menggunakan baju atau celemek, intinya APD buat petugasnya. Nah, dari prosesnya ini, proses pemasangan daun cunam ini ada terbagi menjadi 2, yaitu sefalik dan podalik. Sefalik yaitu melintang, di mana daun cunam ini tepat berada di kanan kiri kepala janin. Kemudian kalau pelvic ini juga melintang, tapi melintang terhadap panggul, di mana posisi ini akan sempurna bila sutura sagittalis tegak lurus pada kedua daun cunam, ubun-ubun kecil 1 jari di atas bidang tersebut, kemudian habis ubun-ubun kedua daun cunam simetris di kanan kiri kepala. Nah, kita langsung aja mulai prosesnya. Kita contohkan di penggaris saja ya. Kita berdiri tepat di depan vulva ibu. Kemudian kita bayangkan bagaimana kita harus memasang kedua daun cunam ini. Ya, ini misal 2. Kita megangnya gini. Kedua ibu jari. Nah, megangnya begini. Kelihatan ya? Nah, kita bayangkan bagaimana kita harus memasangnya. Jika yang ini yang tangan kiri, misalnya yang tangan kiri atau cunam yang bagian kiri, kita dekatkan di paha kanan ibu, kemudian yang 4 tangan ini masuk ke dalam vulva. Kemudian agak kesini biar kelihatan. Misalnya sudah masuk nih 4-nya. Kemudian daun cunam ini dimasukkan pelan-pelan, jangan didorong dengan tangan kiri, tapi didorong pelan-pelan pakai ibu jari yang masih di luar ini. Nah, jadi gini, set. Nah, jadi tangan
tangan kiri yang memegang ini nggak perlu mendorong. Begitu juga dengan sebaliknya, lakukan dengan sebaliknya. Yang tangan kanan dekatkan dengan paha kiri ibu, kemudian 3 jari, kalau yang sebelahnya 3 jari dimasukkan seperti tadi. Jangan didorong, tapi yang membantu itu yang ibu jari yang masih di luar. Nah, ini 3 jari ya. Nah, gini. Masuk. Nah, ketika sudah masuk, cunam ini dua-duanya dikunci. Setelah dikunci, cek ulang apakah ada bagian jalan lahir yang ikut terjepit. Kemudian kita lakukan traksi percobaan. Traksi percobaan itu caranya gini. Tangan kiri memegang begini, kemudian tangan kanan ini jari telunjuk dan jari tengah tepat di kepala janin, dekatkan dengan kepala janin. Kemudian jika kita tarik, ternyata kok kepala janin tidak menempel pada kedua jari ini, berarti kita pemasangannya belum benar. Tetapi kalau kita tarik, kepala janin juga mengikuti ini, berarti kita pemasangannya sudah benar. Jika sudah benar, kita lakukan traksi definitif. Dimana traksi definitif ini mengikuti sumbu jalan lahir. Pokoknya kita ikutin aja sumbu jalan lahir. Nah, setelah kepala keluar, setelah kepala janin ini keluar di depan simpisis atau suboksiput sudah di depan simpisis, kan tangannya tadi, kan ngeceknya tadi gini. Kalau sudah berhasil, tangannya jadi gini. Tarik sesuai sumbu janin lahir. Kalau kepala atau suboksiput di depan simpisis, tangan kanan ganti di atas gini, megangnya gini, kemudian yang tangan kiri memegang vulva agar robekan pada vulva tidak melebar. Jadi elastisitasnya di gini, ditahan gini. Ini pokoknya dibayangin aja. Nah, habis ini jika sudah keluar semuanya, langsung lepas kuncinya, ditaruh, kemudian tunggu. Pokoknya putar paksi luar kita biarkan aja semurni-murninya. Kalau misalnya sudah keluar kan nanti ada putar paksi luar. Nah, udah selesai semuanya. Kemudian gunting tali pusat. Kemudian kalau misalnya tadi ada epis harus kita lakukan di awal waktu di pemasangan daun cunam, atau mungkin waktu sebelum pemasangan daun cunam itu kita lakukan epis. Jangan pas kita sudah ini baru kita lakukan epis. Nah, tapi pada primi wajib dilakukan epis agar robekan tidak kemana-mana. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan. Boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama, tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100%. Enggak, video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena COVID-19 ini, jadi kita harus menyetorkan setiap video secara online gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh teman-teman semua agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.